Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai view model ya ini. Ketika kita membuat aplikasi Android, nah sebaiknya kita merencanakan ya bagaimana suatu aplikasi itu kita akan buat. Ya, di sini kita berbicara mengenai desain aplikasi. Tapi di sini maksudnya bukan desain secara tampilan, tapi secara struktur ya. Oke. Biasanya kita menjadikan satu ya antara tampilan kemudian program, pokoknya dalam satu tempat, misalnya dalam sebuah activity. Oke, kita lihat contoh yang kemarin atau contoh sebelumnya maksud saya. Nah ini ya kita punya sebuah activity. Nah, di dalam activity ini kita mengubah tampilan, mengubah teks yang ditampilkan oleh tag view. Nah, di sini pokoknya kita masukkan semuanya ke dalam activity. Nah, contoh yang lain misalnya nanti ada suatu data. Nah, data itu kita ambil terus kemudian kita ubah-ubah, itu juga bisa kita masukkan dalam satu tempat ya, di dalam satu activity. Nah, pendekatan yang lain nanti kita bisa memisahkan kode untuk tampilan dan kode untuk data ya di sini. Contohnya nanti kita akan memisahkan antara UI atau tampilan program dengan datanya melalui penggunaan view model. Oke, untuk detailnya kalian bisa baca link-link yang sudah saya share di Classroom pada chapter 8 App Arsitektur. Kita akan mempelajari dari tutorial ini, kita bisa membuat ini saya buat project baru, misalnya diberi nama aplikasi Simple Counter, nama package-nya adalah com.simple.counter. Nah, aplikasi ini nanti berisi sebuah tombol dan sebuah teks ya. Nanti setiap kali tombolnya diklik oleh user akan memperbarui teks yang ada di atasnya ya. Teksnya berisi bilangan. Bilangan itu akan diincrement setiap kali user melakukan klik pada tombol. Oke, ya ini tampilannya seperti ini. Di atas ada teks yang berisi bilangan, kemudian bawahnya adalah sebuah tombol yaitu. Oke. Oke, kita akan menggunakan view binding seperti tutorial sebelumnya. Nanti kita tambahkan build feature view binding sama dengan true pada build.gradle app. Nah, itu. Kemudian kita tambahkan nanti kode layout aplikasinya. Nah, ini kalau mau lebih jelas bisa diakses di link kitab saya, kitab.com.artista, nanti cari lecture note PAB ya, nanti lihat di folder praktikum yang bagian view model. Oke, balik lagi di XML kita tambahkan tag view, kemudian tambahkan button ya di situ. Setiap nanti tag view ada ID. Oh, ini belum saya beri ID atau saya salah. Oh, ini sudah ID-nya adalah TP counter, kemudian button juga diberi ID. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam kode activity-nya main activity.kt kita tambahkan kode untuk melakukan increment pada bilangan ya. Bilangan itu nanti saya kasih nama atau variabelnya yaitu counter, dan hasilnya ditampilkan di teks. Nah, di sini saya membuat variabel yang tipenya adalah integer ya, ini diberi nilai awal 0. Kemudian di dalam ini kode set on click listener dari buttonnya. Kalau buttonnya diklik ya, nanti kita lakukan increment, counter kita increment plus, kemudian ini nilai dari counter akan dimasukkan ke
tag view. Nah, ini pakai ID dari tag view-nya, kemudian set text counter.toString. Itu. Terus di sini ada pertanyaan yang kemarin sudah saya berikan. Nah, ini kalau kita klik nanti akan mengupdate ya. Kalau awalnya ini 0, kita klik add, ini nanti jadi 1. Kita klik add lagi jadi 2. Kita klik add lagi jadi 3 dan seterusnya. Nah, bedanya di sini kalau kita ubah orientasi layar dari smartphone atau emulatornya, ternyata misalnya ini sudah berubah ya dari 0 ke 1. Layout orientasi dari smartphone atau emulator berubah, nilai counter akan terreset, akan kembali jadi 0. Nah, kenapa begitu? Karena kodenya ya di sini. Jadi kode activity ini bagian increment counter tadi kita masukkan ke dalam metode onCreate. Nah, sedangkan kita tahu metode onCreate ini adalah salah satu metode yang mewakili state dalam life cycle activity. Ya, ketika sebuah activity ini ketika emulator atau smartphone itu berubah orientasinya, nah, activity dari activity dari aplikasi itu mengalami perubahan state. Jadi misalnya dari portrait jadi landscape, activity akan ditulis ulang, dia akan di reset ya. Jadi mulai dari dia balik lagi ke state sebelumnya, create, kemudian nanti start dan seterusnya ya, seperti life cycle activity itu, baru kemudian dia muncul. Akibatnya ya ini tadi ya, metode onCreate ini dieksekusi ulang karena dia diulang dari awal ya life cycle activity-nya. Nah, akibatnya ini dieksekusi lagi, counternya mulai dari 0 lagi begitu. Nah, supaya tidak seperti itu, kita harus memisahkan. Ya, ini ya, counter ini adalah data berupa integer. Dia harus dipindah ke tempat lain supaya tidak terpengaruh oleh life cycle activity. Supaya ketika onCreate ini dipanggil ulang ya, itu dia tidak dieksekusi atau counternya tidak 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 dikembalikan ke 0, tidak dikembalikan ke nilai awal. Nah, kita akan menggunakan view model. Nah, supaya bisa menggunakan view model, nanti kita tambahkan dependensi di dalam project kita ya. Di dalam Gradle app tambahkan implementation Android X activity KTX versi 1.7.1. Kemudian kita buat view modelnya ya. Di sini saya bikin file baru dengan nama mainViewModel.kt. Nah, ini kelas baru mainViewModel, dia turunan dari view model. Nah, kalau kita perhatikan, nah variabel counter yang integer tadi kita masukkan di sini. Terus kita tambahkan fungsi baru yaitu add number yang isinya adalah increment dari counternya ya. Oke, selanjutnya ini sudah. Jadi kita masukkan ke view model untuk datanya. Kemudian kita ubah main activity di situ. Oke, apa yang berubah di sini? Ya, sekarang di dalam main activity tidak ada variabel counter ya. Nah, sebagai gantinya kita membuat atau akan memanggil view model ya. Di situ kita bikin variabel main view model untuk mengakses view model yang kita buat tadi. Main view model, terus ini by view model. Terus di sini saya membuat fungsi update text counter. Isinya adalah ini ya, untuk mengupdate tag view. Nah, isi dari tag view nanti diambilkan dari counter yang ada di kelas mainViewModel ya. Nanti nilainya kita ubah ke string untuk mengisi tag view.
Oke, update text view, update text counter itu hanya untuk mengupdate text view sesuai nilai dari counter. Kemudian di set on click listener yang dari button add ya, itu kita panggil fungsi add number yang ada di main view model ini untuk melakukan increment gitu ya. Jadi nanti dia akan di increment. Kemudian kita panggil update text counter akan mengupdate text view tampilan program ya. Nanti counternya akan diambil nilainya ditampilkan ke teks. Oke, ini pakai satu parameter ya di situ main view model ini. Parameternya sudah ada di fungsinya. Nah, jadi bedanya seperti itu. Kita akses counter tidak diletakkan di dalam activity, tapi dimasukkan ke view model. Nah, bedanya nanti ini kita jalankan, kita akan mendapatkan hasil yang sama ketika buttonnya diklik. Teks ini akan berubah ya, dia di increment. Tapi kalau kita ubah orientasi layar dari smartphone atau emulator, dia tidak akan terreset kembali ke 0 ya, seperti tadi, karena view model tidak tidak terpengaruh oleh life cycle activity. Jadi dia akan menyimpan terus nilai dari counternya. Activity di reset tidak masalah ya, karena nilainya di keep oleh view model. Oke, demikian untuk video penjelasan mengenai view model. Kita akan lanjutkan di video berikutnya mengenai live data.